Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla tsana'i wal majd, ahaqqu ma qalahu al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dunia ini Allah berikan kepada orang-orang yang Dia cintai. Sebagaimana dunia ini juga Allah berikan kepada orang-orang yang tidak Dia cintai. Ketika dunia berada dalam genggaman kita, maka seharusnya kita sadar bahwa dunia yang kita terima bukanlah nikmat terbesar dari semua yang kita punya. Nikmat terbesar yang kita punya ialah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari hadirin sekalian, kita panjatkan rasa syukur sekaligus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tuntaslah sudah kewajiban kita dalam menunaikan ibadah puasa. Dan atas curahan kasih sayangnya pula, hari ini kita semua masih diberikan hidup, juga kesempatan untuk merayakan hari raya Idul Fitri di tempat yang mulia ini. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita dan kekasih kehidupan kita, pembimbing umat manusia dan sebaik-baiknya manusia, imamnya para nabi yang namanya disandingkan dengan nama Tuhan kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kehadirannya, segala nikmat yang kita terima tidak akan pernah tercurah, dan tanpa tuntunan ajarannya, kita semua pasti sudah hidup dalam kehidupan yang kacau dan antah berantah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelita kehidupan kita. Setiap jengkal kesolehan yang kita lakukan, setiap jengkal ibadah yang kita tunaikan, itu tidak lepas
dari tuntunan yang telah beliau ajarkan. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita bersama imam kita. Dan semoga kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengakui kita sebagai bagian dari umatnya. Karena menjadi bagian dari umat Nabi adalah nikmat Tuhan yang benar-benar patut untuk kita syukuri. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Ramadan telah berlalu. Dan pada hari ini lembaran hidup kita pun akan memasuki lembaran yang baru. Meski kita sadar bahwa ibadah kita penuh dengan keterbatasan, tentu tidak ada salahnya jika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Juga melipat gandakan pahala ibadah kita, kendati ibadah kita masih memiliki kekurangan dari berbagai sisinya. Mudah-mudahan pada hari ini kita benar-benar terlahir kembali layaknya seorang bayi yang merdeka dan bersih dari dosa-dosa, baik dosa lahir maupun dosa batin, baik dosa kecil apalagi dosa-dosa yang besar. Di bulan puasa kita disuguhkan dengan pelipat gandaan ganjaran, dan pada hari ini kita semua bersukacita dengan datangnya hari yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Namun, yang penting untuk kita jadikan sebagai pertanyaan bersama ialah, apakah kita sudah benar-benar memperoleh kemenangan? Apakah bulan Ramadan benar-benar kita jadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Kalaulah hari ini kita sebut sebagai hari kemenangan, kemenangan apakah yang sesungguhnya kita maksudkan itu? Apakah kita dikatakan menang hanya karena kita menampilkan kebaruan dari busana kita? Apakah kita menang hanya karena kita sudah berhasil menahan lapar dan haus selama kita menunaikan ibadah puasa? Apakah kita dikatakan menang semata-mata karena kita sudah mendapatkan keberlimpahan pahala? Ya, tentunya kita semua tahu bahwa dalam bulan puasa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari amalan kebaikan kita. Boleh jadi kita menduga bahwa kita semua telah meraih kemenangan dengan semua keberlimpahan pahala yang kita dapatkan itu. Di satu sisi mungkin itu benar, bahwa pahala, mendapatkan keberlimpahan pahala dari Tuhan bisa kita manai sebagai salah satu macam kemenangan. Tetapi pertanyaan yang tidak kalah penting untuk kita ajukan ialah, apa hasil nyata dari amalan-amalan saleh yang telah kita tunaikan itu? Apakah takbir-takbir yang kita lantunkan dalam sholat benar-benar menyadarkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah rasa haus dan lapar yang kita tahan telah mampu menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang mudah empati terhadap sesama manusia lainnya? Apakah lantunan kitab suci Al-Quran yang kita dengungkan benar-benar sudah mampu mempertebal keimanan kita kepada Tuhan kita? Apakah ratusan rakaat sholat tarawih yang kita tunaikan benar-benar sudah mendidik kita tentang bagaimana seharusnya kita menjadi hamba dan menjadi seorang manusia? Apakah sholat-sholat itu berdampak dalam kehidupan sosial kita? Apakah kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan selama puasa itu benar-benar bisa memperbaiki kehidupan kita? Atau jangan-jangan kebaikan-kebaikan itu hanya bertahan dan berlangsung ketika kita puasa saja? Tentu, tidak ada yang lebih tahu tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut kecuali diri kita sendiri. Kitalah yang lebih tahu sejauh mana kualitas ibadah kita. Kitalah yang lebih tahu sejauh mana ibadah-ibadah itu mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan kita yang nyata. Yang jelas, penting kiranya kita membangun satu kesadaran
bahwa bagus tidaknya suatu ibadah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya ganjaran dan pahala, tetapi yang lebih penting dari itu ialah sejauh mana ibadah-ibadah itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita seraya membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu ibadah diwajibkan dalam Islam kecuali di baliknya ada pesan untuk memperbaiki moral, memperbaiki akhlak, pesan untuk memperbaiki kualitas hidup. Agama mewajibkan kita berpuasa, antara lain demi mendidik dan melatih hawa nafsu kita. Karena tanpa hawa nafsu yang terdidik, kita akan terjatuh dalam kesengsaraan. Sebagaimana kita juga akan sulit untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Betapa banyak orang yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada hakikatnya dia adalah hamba bagi hawa nafsunya. Jika setelah berpuasa kita masih menuruti kemauan nafsu kita dan tidak mengindahkan rambu-rambu yang ditetapkan oleh ajaran agama, tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli baik, tidak peduli buruk, maka sesungguhnya kita belum termasuk orang-orang yang meraih kemenangan itu. Boleh jadi kita banyak menunaikan ibadah dan ketaatan, tapi banyaknya ibadah bukanlah ukuran utama dalam memastikan apakah kita memperoleh kemenangan ataukah kita tenggelam dalam kerugian. Ibadah yang kita tunaikan selama berpuasa hanya bisa mengantarkan kita pada kemenangan yang sesungguhnya apabila dia mampu meningkatkan kualitas hidup kita, juga mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ibadah itu mampu mendorong kita untuk menjadi manusia yang taat, maka kita telah memperoleh kemenangan. Tetapi, jika setelah ibadah itu tertuntaskan, lantas kita menyepelekan perbuatan maksiat, maka sungguh kita telah menelan kerugian yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh, kata Al-Quran, dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam pandangan agama kita adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dan ibadah-ibadah yang kita tunaikan selama berpuasa mestinya mampu meningkatkan ketaatan itu. Di dunia ini kita ditakdirkan hidup sebagai hamba, dan tidaklah kita menjadi hamba yang sesungguhnya kecuali jika kita berupaya untuk taat akan tuntunan yang berasal dari Tuhan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du.
Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, menuntaskan puasa adalah kemenangan dan meraih keberlimpahan pahala juga merupakan suatu pencapaian yang besar. Namun, kemenangan yang sesungguhnya menurut pandangan agama adalah kemenangan terhadap diri kita sendiri. Karena itulah yang dapat membuat kita taat pada Tuhan kita dan tuntunan yang diajarkan oleh para kekasihnya yang mulia. Kemenangan sesungguhnya dalam berpuasa hanya bisa kita capai ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dengan tidak menuruti kemauan-kemauannya yang bertentangan dengan tuntunan agama. Hawa nafsu bisa menjadi sebab kenikmatan, tapi pada saat yang sama dia juga bisa menjadi sebab kesengsaraan. Jika kita tidak mau menundukkan hawa nafsu kita pada tuntunan agama, maka sesungguhnya kita telah gagal, karena kita akan terhalang dari Tuhan kita. Tetapi jika kita mampu mengendalikannya dan membuatnya tunduk pada tuntunan agama dalam batas kemampuan kita, maka kita patut berbahagia. Karena itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dengan hawa nafsu yang terkendali, kita bisa meningkatkan ketaatan kita. Dan apabila ketaatan itu meningkat, maka sungguh kita telah memperoleh kemenangan yang nyata, baik di dunia maupun di alam akhirat. Semoga hari ini benar-benar menjadi saksi akan kemenangan kita. Dan semoga hari ini kita berharap kepada Allah, semoga hari ini menjadi lembaran baru bagi kita untuk menjemput kehidupan yang lebih baik pada masa-masa selanjutnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairul rahimin warzuqna fa innaka khairul raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir fa inna taysirul asir alayka yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah.